Tuan, tolong dengarkan aku baik-baik. Tolong biarkan Alisa dan patung itu di tokomu ya. Aku akan segera ke sana. Tolong jangan izinkan dia untuk pergi dari sana. Ibu, Nenek, aku akan pergi dan membawa Alisa. Gudan, apa tidak masalah kau pergi dan menjemput Alicia tanpa memberitahu Aksat dulu? Nek, Paman Eje sangat marah saat ini. Dia mungkin akan menghukum Alisa lagi nanti. Alisa dan patungnya aman di toko Tirbovan. Dan sekarang, aku akan membawa pulang Alisa. Aku akan menenangkan Paman Eje nanti. aku ikut denganmu, Ibu Gudan. Tidak, Durga. Biarkan aku pergi. Aku akan ke sana sendirian. Tidak, Gudan. Alisa memang pergi. Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Durga dan Laksmi akan menemanimu. Iya. Dengar, cepat kembali. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari Aksat. Kalian tahu itu kan? Sudah sana, cepat pergi. Lama sekali pria tua itu. Tidak butuh waktu lama kan untuk menimbang 2 patung? Aksat Jindal. Ini berkas milik Koki. Artinya pria tua itu tahu kalau patung itu... Sayang, kedua patung ini sangat mahal harganya. Kami tidak punya banyak uang di toko. Aku sudah menyuruh Satis mengambil uang tunai. Dan kau bisa menunggu di sini. Mau minum teh atau minuman yang lain? Tidak, aku tidak jadi jual patungnya, Tuan. Apa kau ingin lebih banyak uang? Tidak, aku tidak jadi menjualnya. Tapi tunggu dulu, tunggu di sini saja. Hei, kau mau kemana? Sayang, hei, mengapa kau mengunci pintunya? Sekarang Diwali, aku perlu melakukan puja. Aku tidak perlu dapat uang atau tidak. Yang pasti aku tidak akan membiarkan Gudan membawa patung-patung ini. Tahun ini keluarga Jindal tidak akan merayakan Diwali bagaimanapun caranya. Aku akan memastikan itu. Ya, pegang ini. Siapa kau? Siapa kalian? Lepaskan aku! Ambil saja patung itu, tapi lepaskan aku! Lepaskan! Ayo, ayo, masuk. Duduk. Ayo, duduk. Diam. Tuan, aku sudah menangkap gadis dan patungnya. Bagus sekali. Sekarang aku sedang dalam perjalanan. Ayo cepat, ayo. Kerjaanku, reputasiku, dan martabatku. Keluarga ini mengambil semuanya dariku. Tidak masalah. Aku akan menjual patung leluhur mereka dan mengganti kerugianku. Apa ruginya? Aku akan menjual patung. Dan Alisalah yang akan disalahkan. Nenek, aku akan pergi dan membawa Alisa. Sudah sana, cepat pergi. Dan Gudan, kau pergi ke toko dengan begitu banyak harapan. Tapi apa kau tahu? Kau tidak mendapatkan apapun. Kau akan kecewa. Aku sudah menunggu begitu lama untuk waktuku datang. Dan ini saatnya, Gudan. Saatnya merayakan. Alisa melarikan diri dengan patungnya. Aku sudah menyuruhmu untuk menahannya kan, Pak? Kenapa kau biarkan dia pergi? Aku sudah menyuruhmu untuk tidak mengizinkannya. Aku sudah berusaha keras untuk membuatnya tetap di sini. Aku tidak tahu di mana dia tahu bahwa aku mengenal keluargamu. Aku beritahu padamu, dia adalah gadis yang nakal. Dia mengunciku di tokoku dan melarikan diri. Syukur kau datang ke sini. Atau aku akan menghabiskan Diwali di toko. Sebelum waktu yang baik berlalu, aku akan melakukan puja. Kau, apa yang akan kita lakukan? Ibu Gudan, aku pikir sebelum masalah menjadi lebih besar, kita harus memberitahu Eje.
Selain itu, Eje juga sudah melaporkan pada polisi. Durga, Paman Eje juga akan melakukan apa yang sedang kita lakukan. Dia akan menemukan Alisa. Apa yang kau katakan? Selain itu, aku tidak tahu kemana dia pergi. Dia memiliki 2 patung emas bersamanya. Aku harap dia tidak mendapat masalah. Aku tidak mengerti. Tunggu sebentar. Alisa selama ini tinggal dengan kita. Dia sudah membuat seluruh keluarga merasakan neraka, terutama dirimu. Dan kau masih mengkhawatirkan dia. Alisa adalah bagian dari keluarga Jindal. Apa kau masih membutuhkan alasan untuk itu? Dia adalah bagian dari keluarga ini, Durga. Apa yang dia lakukan atau bagaimana dia mengganggu kita? Kita tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Kuakui kau hebat. Tapi dengar, Alisa tidak menganggapmu sebagai ibunya. Dia telah membuat hidupmu seperti di neraka. Dan setelah semua itu, kau peduli padanya. Kenapa? Aku tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Apa kau sadar dengan apa yang kau katakan? Apa yang telah dia lakukan kepadaku? Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Anak-anak mungkin memberi orang tuanya rasa hormat yang pantas untuk mereka terima, Durga. Aku tahu itu. Tapi seorang ibu tidak bisa meninggalkan anaknya. Laksmi, kau memiliki semacam aplikasi untuk melacak lokasi seseorang. Cepat cari tahu lokasi Alisa sekarang. Dapatkan petunjuknya, cepatlah. Aku berharap Alisa pulang dengan selamat, itu saja. Semoga. Diamlah. Diam. Ayo, ikat ya. Siapa kalian? Cepat lepaskan aku dari sini. Diam. Sudah cukup. Aku jadi bingung, padahal aku sedang memberi Gudan pelajaran. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tunggu, belok kanan, Kak. Iya, Durga, kau baik-baik saja? aku baik-baik saja, jangan khawatir. Laksmi kemana lagi? Belok kiri, Kak. Menurut aplikasi, di sanalah Alisa berada. Oke. Berhenti. Itu dia, di sini. Iya, ayo. Tidak ada Ibu, apa-apa di sini, Laksmi. Tapi ini lokasi yang ditampilkan di aplikasi. Tempat ini sepi sekali. Tempat ini sangat sepi, Laksmi. Kalau ini lokasinya, Alisa pasti ada di sini. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Ibu, boleh aku bilang sesuatu? Tempat ini sangat menyeramkan. Aku rasa kita pulang saja, ya. Jangan konyol, Laksmi. Kita harus menemukan Alisa. Aku tidak melihat siapapun di sini. Lihat ke sana. Aku melihat ada cahaya. Ayo kita periksa. Ayo cepat. Tunggu, Ibu, tunggu. Sebaiknya kita lakukan satu hal. Kita telepon EJ. Dia akan menemani kita. Laksmi, bukankah kita pernah berhasil menyelesaikan masalah kita bersama? Kita akan berhasil lagi kali ini. Ayolah, jangan takut. Ya, Kso, ada kabar? Tolong periksa di seluruh kota. Apa polisi bersamamu? Bagus. Saat kau mendapat kabar, segera hubungi aku, oke? Terima kasih. Bu, tidak ada kabar tentang Alisa. Oh ya, di mana Gudan, Durga, dan yang lainnya? Di mana mereka, Bu? Bu, di mana mereka? Ibu, di mana mereka semua? Mereka... Ibu, kau tidak bisa membohongi diriku, Bu. Di mana Gudan? Aku rasa aku harus menelpon Paman EJ. Iya. Aku tidak tahu di mana Alisa berada. Kenapa Alisa harus datang ke daerah seperti ini?
apa yang dilakukan pembuat onar ini di sini. Dia suka bermain menjadi detektif. Polisi tidak bisa sampai di sini, ataupun AJ. Tapi Gudan, dia bisa. Aku akan memberinya pelajaran. Halo, kau. Sekarang keluarlah dari gudang. Beri sambutan yang bagus. Dan aku harap kau tahu apa yang aku maksud. Kau mengerti? Bagus. Ngomong-ngomong, ini hal yang bagus. Di Wali kali ini Tuhan telah menghujaniku dengan peluang. Aku akan mendapatkan uangku dan juga balas dendamku. Ayo, bawa mereka. Siapa kalian? Mir. Siapa kalian? Aku mau dibawa. Jangan sentuh aku. Ayo. Jangan sentuh aku. Mereka akan tahu akibatnya kalau macam-macam dengan Parvsi. Apa? Baik. Aku tidak menyangka, Bu. Alisa melarikan diri dari toko Tribovan. Gudan dan para menantu sedang melacaknya. Apa kau tahu masalah apa yang bisa mereka hadapi dengan patung-patung ini pada jam segini, Bu? Kau wanita yang bijak. Bagaimana kau bisa mendukung Gudan dengan kebodohannya, Bu? Ini masalah Gudan, Bu. Dia suka sekali menyelesaikan setiap masalah dengan caranya yang aneh dan juga unik. Dia selalu mendapat masalah setiap saat karena alasan ini, Bu. Terkadang aku merasa seperti sedang menjaga dua anak. Tadinya aku hanya mencari Alisa, tapi sekarang aku juga mencari Gudan. Aku hanya berharap mereka tidak dalam masalah, Bu. Aku akan pergi. Hei, Baiklah. Jangan ada yang menyentuh. Kenapa kalian bisa datang ke sini? Alisa, Tetap di sini. lepaskan aku. Hei, apa yang kau... Apa kau tidak malu? Kau menyiksa seorang gadis yang seusia dengan putrimu. Hari ini adalah hari Diwali, hari yang penuh keberuntungan. Bisakah kau tidak melakukan sesuatu yang buruk untuk perubahan? Lepaskan. Oh, rasanya berbeda melakukan sesuatu yang buruk pada hari yang penuh keberuntungan ini. Kami belum melakukan apapun. Aku belum mendekati gadis muda ini. Jauh dari Jika kau mendekati putriku, aku bersumpah aku tidak akan mengampunimu. Putri? 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 Apakah dia putrimu? Jika dia adalah putrimu, maka dia adalah anakku. Dan dia adalah anak bungsuku. Apa kau dengar itu? Dia adalah putrinya. Sudah selesai, ha? Apa kau pikir ini lucu? Dan kenapa dia tidak bisa menjadi putriku? Apa masalahnya? Aku tahu kau tidak bisa menebak umurku dengan melihat penampilanku. Kau pasti buta, kan? Tapi bukan berarti dia bukan putriku. Biar ku beritahu padamu ya. Aku bersumpah demi nyawa putriku, kalau kau berani menyentuhnya, kau akan menjadi bahan tertawaan. Jadi lepaskan dia. Kau harus bersumpah demi nyawa adikmu. Dia terlihat seperti adikmu, bukan putrimu. Kau akan bersumpah atas nyawa adik kalian. Kalian semua akan bersumpah demi nyawa kami. Aku mengerti. Kau mengancam penjahat. Ya. Kalau kau adalah preman, aku adalah Gudan. Aku tidak takut dengan ancaman omong kosongmu. Kau adalah Gudan. Semua orang di India mengenalmu. Hah? Kau Gudan. Apa begitu? Wow, kau pasti juga pernah mendengar kalau seseorang berbuat salah padaku, dia pasti akan menyesalinya, ya kan? Jadi jangan berani macam-macam denganku. Dengar, ikat Gudan dan yang lainnya agar dia tidak bisa mengancamku lagi atau mencoba melakukan apapun. Ibu, hei, tunggu, berhenti dulu. Jika kamu menyentuh menantu, kau akan menyesali. Hah? Menantu? Apakah mereka menantumu? Iya. Kau sudah gila ya? Gudan, aku ingin tahu apa yang terjadi padamu. Kau menjadi ibu dari seorang gadis yang seusiamu dan ibu mertua dari wanita yang umurnya 2 kali usiamu. Kau...
Ngomong-ngomong, kenapa kau harus peduli? Sekarang Diwali, dan ini membutuhkan permainan kartu. Jadi mari kita main. Jika kau menang, kau bisa membawa putri dan menantumu. Kalian bebas. Tapi jika kalah, bukan hanya dengan mereka, tapi kami akan merayakan Diwali bersama kalian. Hei! Tetap dalam batasanmu. Ikat menantunya sekarang. Jangan sentuh aku. Ayo. Lepaskan kami. Lepaskan. Lepaskan. Jangan sentuh. Lepaskan. Apa yang kau lakukan? Ibu, lakukan sesuatu. Kak Durga, ayo. Coba lepaskan Ayo dirimu. pergi. Aku pernah dengar kalau kau punya ide yang unik. Kita punya kesempatan. Bagaimana dengan itu? Bagaimana menurutmu? Apa yang harus aku lakukan? Sekarang adalah Diwali. Hanya 1 kali permainan kami. 1 babak. Jika kau menang, kalian semua bebas untuk pergi. Apa? Permainan kartu? Lihat. Kau harus memilih 1 kartu. Jangan, Ibu. Jangan, Ibu. Aku harap kau ingat apa yang terjadi tahun lalu. Iya, itu adalah sebuah bencana. Ibu, dengarkan aku. Preman ini berbahaya. Jadi kita... Hei, berhenti bicara. Dan kau, ibu mertua termuda, pilih 1 kartu. Ayo cepat. Baiklah, aku akan memilih 1 kartu. Aku tidak Tidak, menolak. Ibu. Tidak. Ibu. Jangan, Ibu. Jangan, Aku Ibu. mohon. Ibu, jangan. Jangan lakukan itu. Aku tidak bisa bermain. Mereka benar. Tahun lalu adalah bencana. Bagaimana kalau aku melakukan kesalahan lagi? Dengarkan aku, tolong dengarkan. Aku akan melakukan beberapa hal yang kalian katakan. Kalian juga akan melakukan hal yang sama. Aku akan memberitahu. Kau bisa memainkan permainan apapun yang kau inginkan. Apa ada pilihan lain? Kau tahu, aku tidak ahli dalam bermain kartu. Jadi, tolong berikan aku pilihan lain ya. Baiklah. Ada 1 pilihan. Ya. Akan tetapi kau harus... Aku setuju, selesai. Aku akan melakukannya. Itu saja. Ibu, Ya. biarkan dia selesai bicara dulu. Apa yang kau lakukan? Kau terlalu percaya diri. Seharusnya kau dengarkan apa tugasnya. Kau. Kak Durga. Sekarang Diwali, jadi permainannya harus terkait dengannya juga. Tempatkan lampu ini di kepalamu dan nyalakan sisa lampunya dengan itu. Dan iya, jika lampunya jatuh dari kepalamu atau padam, kau kalah. Hanya itu. Itu mudah. Aku akan melakukannya dalam waktu singkat. Boleh aku mengatakan sesuatu? Di sekolah, aku sering mengikuti perlombaan. Menaruh lemon di sendok, lalu aku gigit. Dan aku berjalan, dan aku juara pertama. Itu mudah sekali. Ayolah, ayo kita Tunggu mulai. dulu. Tunggu. Tapi kau tidak akan menjadi gudan dalam permainan ini. Kau akan memerankan Takur. Apa? Hei, apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau mengikat tanganku? Hentikan. Kenapa kau mengikat tangannya? Tuan, ini curang. Bagaimana aku bisa menyeimbangkannya? Curang? Iya. Tolong lepaskan ikatan tanganku. Mereka curang. Kau kesal. Aku akan membantumu. Baik, lepaskan dulu tanganku. Tunggu. Aku akan menyalakan lampu pertama, oke? Teman-teman, aku ingin persiapannya. Apa ini? Ah!
Kau harus menyalakan 29 lampu yang tersisa sebelum tali ini terbakar. Dan selamatkan putri dan menantumu. Bagaimana aku akan menyalakan 29 lampu sebelum talinya terbakar? Tolong kasihanilah aku. Kurangi jumlah lampunya menjadi setengahnya. Ini hal yang sempurna. Preman-preman ini sangat licik. Mereka sudah menghina hari Diwali. Gudan, biar aku lihat. Bagaimana caramu menyelamatkan putri dan menantumu? Apa yang akan kulakukan? Aku pernah dengar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akui saja kekalahanmu kalau kau tidak sanggup. Tidak. Kalau begitu berhentilah membuang waktu dan mulai menyalakan lampunya. Ayo. Hei, dengar ya Tuan. Gudan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Lupakan saja semuanya. Lagi pula, kenapa kau ingin membunuhku? Lepaskan aku. Hah? Alisa, diam. Ibu, abaikan saja dia. Dia masih anak-anak. Kau bisa melakukannya. Kau pasti berhasil. Kau pasti bisa. Kak Durga, benar kan? Benar. Yang dikatakan Laksmi benar. Kau bisa melakukan ini. Kau akan berhasil. Dan kau jangan pernah lupa. Kau adalah Gudan. Gudan tidak pernah menyerah. Benar kan? Tolong lakukan sesuatu. Kita tidak punya waktu. Baik. Aku akan mulai. Kau ada di mana, Gudan? Aku tidak pernah menyangka akan menghabiskan Diwali seperti ini. Orang-orang ini sudah keterlaluan. Ibu, tenanglah. Bos, lihat dia sudah kehilangan keseimbangannya. Aku bisa melakukan ini. Aku harus menyelamatkan mereka. Oh bos, dia benar-benar payah. Dia bicara pada dirinya Suruh, sendiri. kau bicara terlalu banyak. Berisik tahu. Katakan padaku, kau telah melakukan 3 kesalahan. Pertama, kau menculik putriku. Kedua, kau menodongkan senjata pada menantuku. Dan ketiga, kau memanggilku bodoh. Tunggu dan lihat saja. Aku akan menyalakan semua lilin dan akan memenangkan tantanganmu. Aku harus melakukannya. Hati-hati, Ibu. Apa yang kau lakukan? Bagaimana dia bisa berhati-hati kalau anak buahku mengganggunya? Dia tidak akan bisa apa-apa lagi sekarang. Kau sudah gila ya?
Luar biasa. Aku terkesan. Aku sudah menyalakan semua lilin. Itu artinya aku menang kan? Iya. Oke ya. Sekarang ambillah lilin ini. Kau sangat dekat dengan kemenangan. Tapi kau belum menang, Nyonya. Ada satu lampu yang tersisa. Apa? Di sana, kau lihat? Bagaimana aku bisa naik ke sana? Ini tidak benar. Hah? Ini curang. Tadi tidak ada lampu di sana. Kau baru menyimpannya kan? Hei, berani sekali kau berdebat dengan bos. Ya kami berani. Bosmu tidak adil. Dia itu curang. Diam! Pikirkan tentang itu, kuda. Jika kau belum menyalakan lampu terakhir, talinya akan terus terbakar. Setidaknya beri aku tangga. Hei, berikan dia tangga. Ibu tenang. Astaga. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami pergi sekarang. Lepaskan aku. Tunggu. Kenapa terburu-buru, kuda? Aku sudah melakukan apa yang kalian suruh. Menyingkir dari jalanku. Minggir. Aku yang membuat aturan di sini. Ini tempatku. Dan permainan sudah berakhir. Anggap saja. Ini hiburan Diwali. Dasar kalian pembohong. Tadi katanya kami boleh pergi kalau menang. Tidak. Permainan belum berakhir. Permainan akan berakhir saat aku melepaskan tali yang terbakar itu. Kau tidak akan bisa melakukan itu, kuda. Aku selalu berhasil dalam segala hal. Minggir. Ibu. Paman Eje. Bagaimana Eje bisa menemukan tempat ini? Beraninya kau. Wow, aku melihat ini hanya di film-film. Kau masuk dengan cara yang mengesankan. Paman Eje! Paman Eje, apa yang terjadi sekarang para preman? Bukankah tadi kau sangat sombong? Katakan sesuatu. Diam. Hah? Kau menyuruhku untuk diam? Aku bilang diam, Gudan. Aku ada di timmu. Kau bukan timku.
Jika kau timku, kau akan mengatakan yang sebenarnya. Kau tidak akan berbohong dan datang ke sini. Tapi aku... Hei, apa yang kalian tunggu? Ayo hajar dia! Ya! Ya! Tolong, jangan pukul Kau aku. tidak akan berbuat sejauh ini hanya demi Patrick. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Siapa yang mengirimmu? Ha? Berani sekali kau menculik budanku. Berani sekali kau menculik menantu keluarga Jindal. Kau juga telah menculik putriku. Aku tidak akan mengampuni orang yang telah mengganggu keluarga Jindal. Siapa yang mengirimmu? Ha? Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Aku akan beritahu. Berhenti! Kemana dia pergi? Kalian tidak apa-apa? Dari mana kau? Paman Eje, aku memukul salah satu dari mereka ketika dia mencoba melarikan diri. Aku rasa dia yang mempekerjakan preman-preman ini. Dia mengawasi semuanya dari belakang sana. Kita harus pergi sekarang. Ayo ikut aku. Kau juga. Cutki dan Saraswati ada di rumah. Dan Alisa bersama kita. Jadi hanya ada satu orang yang tersisa yang bisa melakukan sesuatu yang sejahat ini. Aku tidak akan mengampuni dia. Dia merusak diwali keluarga kami. Persiapkanlah dirimu, aku akan membuat hidupmu sengsara. Beraninya kau! Jika itu terserah padaku, maka aku akan memukulmu lagi. Selalu saja, kau selalu mengujiku dengan tindakan kejimu itu. Tidak peduli seberapa banyak aku menghinamu atau menggagalkan rencana jahatmu, kau tidak akan pernah berubah. Berkali-kali kau membiarkan sifat kejimu muncul. Apa yang kau pikirkan tentang dirimu sendiri, ha? Rencana jahatmu yang tercela untuk menculik Alisa itu bisa saja membunuhnya, Parv. Kau mengerti itu? Durga telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Alisa, dan sekarang kondisinya sedang kritis. Kalau sesuatu terjadi pada dia ataupun anaknya... Diam! Aku tidak ingin dengar omong kosong itu. Apa kau sudah gila? Hah? Apa yang kau pikirkan tentang dirimu sendiri? Pertama, kau telah menamparku, dan kedua, kau menuduhku. Dengar, Gudan, bukan aku yang menculiknya. Apa kau mengerti? Kenapa kau tidak membantu dan memeriksa kepalamu? Apa kau mengerti? Hah? Oh iya, ada yang salah dengan kepalamu. Dan kau harus segera memeriksakan apa yang terjadi di dalam kepalamu. Kau yang harus memeriksakan kepalamu. Kau tidak membutuhkan dokter, Parv. Pembohong yang tidak bisa berubah sepertimu membutuhkan tamparan ketiga untuk bisa mengerti dan paham perbuatanmu. Bagaimanapun dia adalah suamiku. Aku tidak akan membiarkanmu menghina suamiku di hadapanku. Kau setia pada pria keji ini. Dan bukan pada kakakmu. Jangan biarkan kebencianmu padaku membutakanmu, Cutki. Jangan lupakan siapa iblis ini yang berdiri di sini. Dan kau siapa? Apa kau berhak memutuskan siapa iblis di sini? Kau ini bukan orang suci, Gudan. Parv adalah suamiku. Dan kalau dia bilang tidak melakukannya, aku percaya kepadanya. Benar. Benarkah, Cutki? Tapi bukankah kau ingin mengakhiri pernikahan ini beberapa saat yang lalu?
saat kau ingin iblis ini menikahi Alisa? Rencananya tidak berhasil, kan? Aku akan terus menggagalkan semua rencana keji kalian. Karena untuk kalian ketahui, kalian berdua sedang berurusan dan menghadapi seorang ibu. Kau mungkin bisa mengalahkan Gudan, tapi kau tidak bisa mengalahkan seorang ibu bahkan setelah kalian bergabung. Semua ibu itu paranoid. Bahkan jika anak mereka tidak menangis, mereka akan mengira anaknya dalam bahaya. Tapi biar aku beritahu sesuatu ya. Kau tidak bisa menuduh suamiku atas apapun tanpa bukti. Dan keberanianmu tidak membuktikan cintamu pada Alisa. Kau mengerti itu? Aku tahu kau akan melakukan hal seperti ini. Aku punya bukti, Chutki. Bekas luka di betis kirinya akibat batu yang aku lemparkan ke arahnya. Kau masih tidak percaya padaku? Lihat saja sendiri. Kemudian kau bisa memutuskan apakah suamimu ini iblis atau bukan. Ayo, tunjukkan pada kami. Gudan, kau. Ayo tunjukkan pada kami. Apa yang kau... Tunggu. Parv, tunjukkan kakimu. Ayo tunjukkan pada kami. Kau lihat kan? Sudah puas? Astaga, ini membuktikan bahwa kau berbohong, Gudan. Apa kau tidak berpikir kau banyak mengarang cerita akhir-akhir ini? Kau pasti menutupi bekas lukanya. Sini. Cukup! Aku sudah muak dengan omong kosong. Aku tidak akan membiarkanmu mendapat apa yang kau inginkan. Kalau kau datang kepadaku lagi dengan omong kosong seperti ini, aku bersumpah akan membuat hidupmu seperti di dalam neraka. Aku akan membuatmu memohon untuk mati dan kau tahu bahwa aku mampu melakukan. Jangan berani menentang. Aku sanggup melakukan itu. Tepat di depanmu, suamimu dan pasangan kejahatanmu mengancam akan membunuh aku. Dia jahat padaku, dan kau hanya berdiri. Apa kau sangat membenciku? Oh, tolonglah Gudan. Hentikan tindakan ini. Apa kau tidak bosan? Tidak apa-apa. Kalau kau mau mengakui kesalahanmu, itu bisa memberimu kedamaian. Tapi lakukanlah di kamarmu ya. Kami sudah cukup lelah hari ini. Tolong, keluarlah sekarang. Pergi. Ayo, cepat pergi. Cepat keluar sekarang, Gudan. Ayo. Itu karena membuatku dalam masalah. Revati, Itu karena untuk rencana yang bodoh. Oh. Dan itu karena gagal menyembunyikan lukamu sendiri. Apa kau sudah gila? Sakit sekali. Kau ini memang payah. Dia itu hampir melihat lukanya. Kalau saja aku tidak memberimu konselor, apa yang akan dilakukan oleh Aksat Jindal nanti akan membuat rasa sakit ini tidak terasa. Tapi... Kau jangan sombong. Tetaplah dalam batasmu. Batas. Aku akan mengingatkanmu tentang batasanmu. Mereka itu adalah saudara tiri, tapi mereka sangat mirip sifatnya. Tidak apa-apa. Aku akan kembali padamu karena kau telah menamparku. Itu adalah janji Parv Singh. Alicia itu masih kecil, jadi aku minta padamu jangan kasar padanya. Apa yang sedang kau lakukan? Aksat, apa yang kau lakukan padanya? Lepaskan, apa yang kau lakukan? Ini harus dilakukan, Gudan. Semua ini tidak akan terjadi jika aku melakukan ini sejak awal. Benar,
dia memang melakukan kesalahan, tapi jangan kasar. Jika seseorang melakukan sesuatu berulang kali, bukan kesalahan. Dan hari ini aku akan mendisiplinkan Alisa. Alisa akan tetap terikat pada kursi ini dan tidak akan mengikuti Puja di Wali. Ini adalah keputusanku. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu membuat keputusan itu. Apa yang kau lakukan, Alisa? Ini putri kita. Dia adalah bagian dari keluarga ini, Paman. Kenapa dia tidak bisa menjadi bagian dari perayaan bersama keluarga? Aku akan melepaskannya. Jangan lakukan ini, Gudan. Dia tidak peduli dengan perasaan atau kehormatan kami dan lari dari rumah. Dia telah menukar patung dan mencoba menjualnya untuk mendapatkan uang. Aku masih harus memaafkannya, begitu? Tapi gadis ini mempertaruhkan nyawamu dan keluarga ini hanya karena dendam. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan itu. Sekali lagi, aku tidak akan pernah memaafkan. Tapi tolong biarkan Aku tidak ingin mendengarmu membuat alasan lagi dan membelanya. Aku mohon, hentikan. Kau menangani ini dengan caramu, dan inilah hasilnya, Gudan. Dan apa yang terjadi hari ini bukan hanya kesalahan Alisa, tapi juga kesalahanmu. Paman Eje, aku tahu. Tapi itu bukan berarti kau boleh mengikat putri kita seperti ini. Apakah kau berhasil dengan cinta dan kasih sayangmu? Apakah dia berubah? Gudan, kau harus memahami bahwa Alisa itu kasar dan tidak bisa berubah. Dia tidak menanggapi apa itu cinta. Jadi semua orang harus mengikuti apa yang aku katakan dan lakukan. Bagaimana kau bisa memperlakukan seorang anak seperti ini? Seorang anak yang tidak memahami pentingnya puja di Wali atau pentingnya juga keluarga tidak berhak ikut bagian dari puja bersama keluarga, Gudan. Itu sebabnya Alisa akan tetap terikat di kursi ini dan tidak ada lagi. Dan maksudku, tidak ada yang boleh melepaskan. Sudah jelas? Ya sudah, pergi sana. Aku tidak peduli, Tuan Koki. Rayakan saja festival bodohmu itu. Pergilah kau ke neraka. Alisa, diam! Diamlah! Bantu kami dan tutup mulutmu. Bagaimana cara mendekatkan dua orang yang keras kepala ini?